kejadian semacam inilah yang membuat saya sangat terpesona, terpikat dengan para wali dan tempat-tempat keramat mereka. Juga dengan aneka cerita asal-usulnya. Sejarah seolah-olah menjadi nyata. Mengapa gejala perziarahan meningkat sangat tajam di Jawa sejak tahun 1980-an. Bukan hanya di Indonesia atau di Jawa. Di mana-mana di dunia, orang kembali kepada praktek ziarah dalam jumlah besar. Istilah Inggrisnya pilgrimage. Dan menariknya, tidak pandang agama. Jadi, bangkitnya praktek ziarah bukan hanya gejala khas Indonesia ataupun khas Islam. Di India, Eropa, Jepang, Amerika Selatan, Afrika, dan di negara-negara lain, orang berbondong-bondong menemukan kembali nikmatnya berziarah ke makam-makam keramat. Dan mereka menemukan kembali makna spiritual, makna batiniah. Mengapa timbul gejala yang demikian? Di seluruh dunia, di mana-mana. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tapi dewasa ini, dengan adanya di Indonesia ya, dengan adanya antrian yang cukup panjang untuk dapat berangkat naik haji, maka nampaknya telah timbul pusat-pusat perjalanan ibadah lokal yang sifat dan fungsinya mirip-mirip fungsi Ka'bah dan Tanah Suci, dan mampu menjadi penggantinya setidaknya untuk sementara saja. Sementara orang beriman menantikan giliran untuk berangkat naik haji ke Tanah Suci. Praktik berziarah ke makam keramat para wali. Suatu praktek, suatu kebiasaan, suatu kebudayaan yang dilakukan oleh berjuta-juta orang Indonesia, khususnya orang Jawa, dan lebih khusus lagi orang Indonesia beragama Islam. Bagaimana saya kok sampai tertarik dan terpikat? Bapak Ibu sekalian, ada ceritanya. Kalau boleh saya ceritakan singkat. Sekitar 17 tahun yang lalu, pada tahun 2004 kalau saya tidak salah ingat, saya pernah berkunjung, seperti Mbak Kalis, saya pernah berkunjung ke Gunung Tidar di kota Magelang. Ini pengalaman yang bagus sekali. Saya juga ketika Mas Sena berbicara, saya teringat pernah juga ke Pulau Bawayan, ke makam Waliah Zainab, yang cukup istimewa karena beliau adalah seorang wali perempuan yang cukup dikeramatkan, dihormati di Pulau Bawayan. Tapi sekitar tahun 2004, saya berkunjung ke Gunung Tidar, sudah beberapa kali saya ke sana, di kota Magelang. Gunung Tidar cukup terkenal karena diduga merupakan kepala sebatang paku raksasa yang tertancap tepat di titik pusat Pulau Jawa. Menurut cerita warisan dari zaman dulu, pada zaman purbakala, Pulau Jawa terus-menerus terguncang-guncang oleh gempa bumi. Seolah-olah teroleng-oleng di atas ombak laut. Maka para dewata zaman dulu itu turun tangan. Pulau Jawa ditusuk, ditembus oleh mereka dengan sebuah paku raksasa yang kepalanya masih kelihatan hingga hari ini. Namanya Gunung Tidar. Nah, pada hari itu, tahun 2004,
saya kebetulan berjalan dari dasar Bukit Tidar menuju ke puncak. Dewasa ini, hari ini, ada tangga beton yang mengantar para pengunjung, para wisatawan, dan para peziarah, mengantar mereka dari dasar bukit langsung lurus ke puncak. Tetapi tahun 2004, tangga itu belum ada. Ada jalan setapak yang melingkar, berbentuk spiral, dari bawah sampai ke puncak. Ketika saya berada di jalan itu, sekitar jam 2 siang, ya, kurang lebih jam 2 siang, tiba-tiba ada kejadian yang mengejutkan. Terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi kecil memang, tetapi gempa bumi juga yang cukup membuat saya kaget. Saya masih ingat, saya terlutut sebelah kaki di tengah jalan. Saya masih ingat saya memandang ke atas. Pohon-pohon bergetar, menggigil, dan pecahan-pecahan daun turun seperti hujan gerimis, seperti melayang atau mengapung di tengah-tengah sinar matahari siang. Tentu saja kejadian itu adalah kejadian alami, bukan kiriman dari alam gaib, bukan buatan dari kuasa-kuasa gaib, alami belaka. Tetapi terasa juga suatu kaitan antara tempat, sejarah, dan lingkungan alami. Baru pertama kali saya sebagai orang luar, orang asing, merasakan kaitan atau hubungan itu selama saya berada di Indonesia. Dan kaitan itu semakin terasa ketika saya singgah seperti Mbak Kalis, saya singgah di makam keramat Syekh Subakir di lereng Gunung Tidar. Juga singgah di makam Kiai Semar di puncak Gunung Tidar. Saya teringat saya, menurut Sahibul Hikayat, Syekh Subakir datang ke Jawa dari Timur Tengah. Tidak jelas, sebetulnya ceritanya bermacam-macam. Ada yang bercerita beliau berasal dari Ngerum, dari Rum, atau dari Turki. Mungkin juga dari Persia. Dia diutus ke Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Di puncak Gunung Tidar, menurut legenda yang diteruskan turun-temurun dari masa lampau, ia bertemu dengan dan berunding dengan Danyang Pulau Jawa, bangsa halus penjaga Pulau Jawa, yaitu Kiai Semar. Bersama-sama, kedua tokoh ini menentukan perkembangan sejarah Jawa. Sebetulnya cerita ini dapat kita beli apabila kita singgah di makam Syekh Subakir di Gunung Tidar. Di samping makam biasanya ada yang berjualan, jual buku. Di antaranya buku yang menceritakan kembali peristiwa pertemuan Syekh Subakir dari Turki dengan penjaga purba Pulau Jawa, Kiai Semar. Kedua tokoh ini menentukan perkembangan sejarah Jawa. Seolah-olah ada perpaduan di antara kuasa agama Islam dan kuasa kebudayaan purba masyarakat Jawa. Dan perpaduan itu terbentuk di atas kepala paku yang menjamin kestabilan dan kelangsungan hidup masyarakat Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian, kejadian semacam inilah yang membuat saya sangat terpesona, terpikat dengan para wali,
dan tempat-tempat keramat mereka. Juga dengan aneka cerita asal-usulnya. Sejarah seolah-olah menjadi nyata di tempat-tempat tertentu. Dan kuasa sejarah di tempat-tempat keramat itu masih terasa oleh para peziarah, para pengunjung, para wisatawan sampai saat ini. Kuasa sejarah itu bukan hanya terasa, tetapi masih berperan dalam kehidupan sosial dan kehidupan rohani bagi berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh juta orang Indonesia saat ini, di tengah-tengah hiruk-pikuknya pembangunan dan perkembangan Indonesia modern. Salah satu hal yang saya laporkan dalam buku Wali Brandal, yaitu meningkat tajamnya jumlah orang beragama Islam yang melakukan kunjungan ibadah ke makam-makam keramat di Pulau Jawa dan juga di Madura. Bahkan saya dengar di Bali, Lombok, juga di Sulawesi Selatan. Sekarang ada juga wali-wali lokal, wali Muslim, yang dikeramatkan, yang mampu mengundang, menarik wisatawan atau peziarah dari jauh. Dalam buku Wali Brandal, saya menggaris secara singkat. Saya menggariskan sejumlah alasan mengapa gejala perziarahan meningkat sangat tajam di Jawa sejak tahun 1980-an. Bapak Ibu boleh baca sendiri alasan-alasan yang saya berikan. Tapi bagi saya, sebagai pengamat asing, berkebangsaan asing, saya menempatkan praktek ziarah ini yang saya temui, yang saya lihat di Pulau Jawa dan Pulau Madura, saya tempatkan dalam rangka perkembangan lebih luas, yaitu dalam rangka meledaknya budaya ziarah di mana-mana di dunia dewasa ini. Bukan hanya di Indonesia atau di Jawa. Di mana-mana di dunia, orang kembali kepada praktek ziarah dalam jumlah besar. Istilah Inggrisnya pilgrimage. Dan menariknya, tidak pandang agama. Jadi, bangkitnya praktek ziarah bukan hanya gejala khas Indonesia ataupun khas Islam. Di India, Eropa, Jepang, Amerika Selatan, Afrika, dan di negara-negara lain, orang berbondong-bondong menemukan kembali nikmatnya berziarah ke makam-makam keramat. Dan mereka menemukan kembali makna spiritual, makna batiniah daripada upaya beribadah lewat ziarah. Nah, saya sendiri pernah 2 kali melakukan perjalanan ziarah di Eropa, 1 kali di Spanyol, 1 kali di Inggris. Mengapa timbul gejala yang demikian? Di seluruh dunia, di mana-mana. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Sebetulnya pertanyaan yang membuat saya pusing 1000 keliling. Ada beberapa kemungkinan. Misalnya, ada peneliti yang berpendapat populernya ziarah lokal di seluruh dunia dapat dipulangkan kepada dampak media massa. Media massa modern. Khususnya medsos
seperti Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya. Media massa itu menciptakan yang disebut selebriti, yaitu orang yang tersohor, yang punya daya tarik luar biasa, semata-mata karena terkenal dan menjadi buah bibir masyarakat luas. Orang biasa, seperti saya, seperti Bapak Ibu sekalian barangkali, orang biasa ingin dekat dengan selebriti, ingin bertemu, ingin berkenalan dengan selebriti. Nah, sifat selebriti tidak hanya berlaku bagi manusia. Ada juga tempat-tempat yang punya sifat selebriti, yang punya daya tarik luar biasa, yang muncul dari komunikasi elektronik dan media sosial. Orang ingin berkunjung ke tempat-tempat itu, tempat selebriti, supaya mereka dapat merasa memperoleh sesuatu yang istimewa, semata-mata karena pernah dekat dengan tempat terkenal itu. Ada faktor lain lagi barangkali. Kesejahteraan hidup semakin meningkat di seluruh dunia sebelum pandemi. Semoga kita kembali sesudah pandemi dapat diatasi, kita kembali normal seperti dulu. Tapi sebelum pandemi sudah kelihatan jelas ada peningkatan kesejahteraan di seluruh dunia. Ratusan juta orang yang tadinya miskin sekarang terserap masuk ke kelas menengah. Di mana-mana. Pendapatan mereka naik. Dan tidak jarang ada sisa pendapatan yang dapat mereka manfaatkan untuk jalan-jalan. Di antaranya ke tempat-tempat keramat. Jadi, gejala ziarah di berbagai negara untuk sebagian, menurut saya, untuk sebagian dapat dipulangkan kepada perkembangan ekonomi, meningkatnya pendapatan, dan timbulnya usaha pariwisata, termasuk yang disebut wisata spiritual atau wisata religi yang cukup ramai di Indonesia dewasa ini. Ada pula sarjana yang berpendapat orang kembali berkunjung ke tempat-tempat keramat karena tergerak oleh oleh rasa rindu. Mereka merasa kehilangan koneksi, khususnya koneksi dengan masa lampau, dengan asal-usul mereka. Koneksi dengan alam keramat dan alam gaib yang sangat mereka rindukan. Perkembangan ekonomi dan masyarakat modern berjalan dengan laju luar biasa cepatnya. Sehingga ada yang merasa seolah-olah tersesat atau kesasar rohani atau ketinggalan secara batiniah. Mereka ingin kembali memperoleh pijakan rohani yang lebih mantap melalui praktek ziarah. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam, pijakan rohani atau kiblat rohani mungkin bahkan pasti terletak pada masjid, juga pada kunjungan ke tanah suci pada musim haji. Ka'bah dan tanah suci menjadi tujuan perjalanan ibadah yang wajib. Suatu kewajiban yang tidak mungkin dapat digoyahkan dan tidak mudah diabaikan. Tetapi dewasa ini, dengan adanya di Indonesia dengan adanya antrian yang cukup panjang
untuk dapat berangkat naik haji, maka nampaknya telah timbul pusat-pusat perjalanan ibadah lokal yang sifat dan fungsinya mirip-mirip fungsi Ka'bah dan Tanah Suci, dan mampu menjadi penggantinya setidaknya untuk sementara saja. Sementara orang beriman menantikan giliran untuk berangkat naik haji ke Tanah Suci. Maka sebagaimana saya laporkan dalam Wali Berandal, para santri atau pemeluk ragam Islam baku mulai berani kembali beribadah di pusat-pusat ziarah lokal, yaitu di makam-makam keramat di mana para wali lokal dihormati.